Aku masih punya feeling Mas Radit itu selingkuh. Aku bisa selidikin. Bu, hati-hati dong. Anak saya tuh lagi sakit jadi ketabrak. Peran Karina pada akhirnya minta cerai setelah sebelumnya itu berhasil menyelidiki kalau Radit punya anak bersama wanita lain selain Mirza. Karina mulai emosi hingga sempat menampar muka Radit yang sudah mulai ngeselin karena banyak sekali kebohongan yang dilakukan. Jadi pada intinya Karina sudah mulai menyesal menikah dengan Radit ya, sehingga lebih menyalahkan Pramana yang sudah menjodohkan sebelumnya. Itu artinya Pramana secara tak langsung menghancurkan kebahagiaan dan masa depan kedua putri kandungnya sendiri, terutama Mirza dan juga Karina menjadi korban keegoisan peran Pramana. Adegan lain Mirza dan Reza makin dekat dan kemungkinan akan bisa bersama dalam asmara. Bahkan kebersamaan mereka itu tidak bisa dihentikan oleh Ranti dan juga Sarah yang terus gagal memisahkan. Lalu apa yang terjadi? Apakah Karina akan benar-benar bercerai dari Radit? Dan apakah sudah waktunya Mirza dan Reza jadian sebagai pasangan untuk saling mencintai? Tentu itu masih membuat penasaran di alur cerita dan adegan berikutnya. Like dan subscribe untuk mengikuti jalan cerita wanita istimewa selanjutnya. Gimana kabar Kenzo? Ya udah. Kamu punya anak selain Akira, kamu kira aku nggak tahu? Cariin aku sekarang, Mas. Karina berada di dalam rumah sakit untuk mengikuti Radit. Sebaliknya Radit nampak gugup bergegas menuju rumah sakit pasca mendapatkan kabar dari Sarah kalau Kenzo mengalami luka atau cedera. Itu artinya akan terjadi pertemuan antara Sarah dan Karina di sana. Namun pertemuan tersebut sepertinya belum atau tidak melibatkan Radit, sehingga hanya Karina dan Sarah bersama Kenzo saja yang sempat bertemu tanpa disengaja. Hal itu karena Karina tak sengaja bertabrakan dengan Kenzo di koridor rumah sakit. Yang saat itu Kenzo masih mengalami luka di bagian lutut, kakinya hingga jalannya terpincang-pincang. Sebaliknya Sarah nampak tak terima hingga marah-marah dan memberikan teguran keras kepada Karina dengan suasana hati yang penuh emosi. Tanpa Sarah sadari kalau Karina adalah istri Radit sebagai papa kandung Kenzo juga. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut menjadi awal Karina tahu kalau Radit sudah punya anak kandung bersama wanita lain? Tentu saja Karina akan mengetahui rahasia tersebut, walaupun Radit berusaha keras untuk menyimpan dengan banyak kebohongan yang dilakukan. Nah, dari pertemuan di rumah sakit antara Karina dan Sarah belum saling kenal satu sama lainnya, sehingga rahasia Radit masih aman dan belum diketahui. Akan tetapi Karina tidak menyerah, dirinya akan terus menyelidiki sampai bisa menemukan kebenaran dari rasa curiga yang dialami. Hingga endingnya di suasana malam di taman rumah belakang, pada akhirnya Karina secara diam-diam nguping pembicaraan Radit bersama Sarah lewat telepon. Dari situ Radit menanyakan kabar dan kondisi Kenzo. Sebaliknya Karina secara diam-diam terus mengawasi hingga mencari kesempatan untuk melabrak Radit setelah selesai bicara. Karena sudah tidak tahan dengan kebohongan Radit selama ini, maka Karina mulai melakukan kekerasan sebagai tanda kalau kemarahan tidak bisa dibendung lagi. Kekerasan yang dilakukan Karina adalah dengan cara menampar muka Radit yang gemesin namun juga ngeselin. Tidak hanya memberikan tamparan ke muka saja, bahkan Karina juga menuntut perceraian karena sudah mengkhianati dengan cara berbohong. Lalu apakah itu artinya Radit dan Karina benar-benar akan bercerai di alur cerita? Tentu saja tidak ya, Radit akan tetap mempertahankan pernikahan sama Karina walaupun belum dan tidak cinta. Hal itu dilakukan Radit karena masih punya kekuatan dan alasan untuk bertahan, yaitu Akira yang akan dijadikan ancaman buat Karina. Sebab jika Karina nekat bercerai dari Radit, maka dirinya harus siap kehilangan Akira pula. Jadi pada intinya Karina akan mengalami dilema karena tidak ingin kehilangan Akira yang sudah sangat dia sayangi walaupun bukan anak kandung. Sementara itu diceritakan Karina mandul dan tidak bisa mendapatkan keturunan. Jadi mau tidak mau Karina harus bertahan sama Radit demi bisa bersama Akira. Itu artinya Radit dan Nurma akan tetap memanfaatkan Akira untuk mendapatkan keuntungan mereka, yaitu bisa hidup kaya bersama Karina dan juga Pramana di dalam rumah. Makin seru dan menegangkan alur cerita berikutnya.
Adegan lain Mirsa dan Reza makin hari akan semakin dekat dalam asmara. Bukan tanpa alasan, hal itu karena ulah Ranti dan juga Sarah sendiri yang terus berbuat jahat. Sehingga mau tidak mau Reza harus terus melindungi hidup Mirsa demi membalas kebaikannya. Nah, ketika Sarah terus menyerang mental Mirsa dan sebaliknya Ranti terus berbuat jahat, maka secara tak langsung Reza akan semakin dekat dengan Mirsa, bahkan lama-kelamaan akan jatuh cinta pula. Tentu itu semua bukan kebetulan, melainkan karena Reza semakin baper dekat dengan Mirsa dalam kehidupan, terutama di adegan malam ini ketika Reza bersama Mirsa bertemu di halaman rumah. Akan tetapi ada Sarah yang memanggil-manggil, hingga secara tak sengaja Reza dan Mirsa sangat dekat. Mereka saling pandang dan merasakan getaran hati yang sangat kuat. Rasa deg-degan akan dirasakan. Itu artinya kejahatan Ranti dan Sarah untuk memisahkan hanya mitos belaka. Karena pada kenyataannya berkat kejahatan mereka berdua justru menjadi pengantar dan menjadi sebab Mirsa dan Reza justru akan bersatu dan berjodoh di alur cerita. Apapun yang dilakukan Ranti akan tetap sia-sia dan percuma. Bahkan ketika Ranti pura-pura gila pun tidak akan bisa merubah keadaan. Justru sebaliknya, pura-pura gila akan mempermalukan diri sendiri ketika sudah ketahuan bersandiwara. Ranti hanya memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan saja. Akan tetapi keuntungan itu malah menjadi kerugian karena pada kenyataannya kesalahan dan kejahatan sudah tidak bisa diterima atau ditoleransi oleh Reza setelah nanti dapat bukti kalau Ranti adalah pelaku yang mengunci Mirsa di dalam mobil box pendingin. Bahkan sampai saat ini Mirsa masih trauma atas kejadian tersebut yang memancing reaksi Reza emosi ketika mencurigai Ranti sebagai pelakunya. Selama Mirsa masih trauma atas kejahatan Ranti, maka Reza tidak akan bisa tenang sebelum bisa mengungkap kejahatannya. Itu artinya ketika Reza sudah berhasil mengetahui kejahatan Ranti, maka peran Ranti akan memanfaatkan situasi dan kondisi serta keadaannya untuk menjadi orang gila. Sebab Ranti sadar dan tahu ya kalau jadi orang gila itu tidak akan bisa disalahkan, atau bisa disebut orang gila bebas melakukan apa saja dan tidak mungkin disalahkan orang waras. Itu artinya Ranti pura-pura menjadi gila untuk melindungi diri sendiri dan antisipasi supaya Reza tidak menuntut kejahatan yang dilakukan terhadap Mirsa sebelumnya atau menghindari hukum. Makin miris dan mengenaskan hidup Ranti. Alih-alih bisa dapatkan hati Reza, malah ujungnya dirinya yang menderita karena memaksakan diri dan kehendak. Bisa disimpulkan adegan hari ini ada dua konflik yang makin seru dan panas sepanas cuaca hari ini. Salah satunya Karina yang sudah tahu kalau Radit punya anak bersama wanita lain, sehingga Karina menuntut Radit untuk bicara jujur. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah Radit mau jujur mengakui kalau Kenzo adalah anak kandungnya, atau malah sebaliknya masih tetap berbohong? Tentu saja kemungkinan Radit mengakui karena sudah terdesak dengan keadaan. Bahkan sudah mendapatkan ancaman dari Karina untuk minta cerai sambil ditampar mukanya. Selanjutnya tidak hanya Karina dan Radit yang memanas karena masalah anak kandung yang disembunyikan. Bahkan konflik Reza dan Mirsa juga ikut memanas ketika Ranti masih tidak menyerah hingga mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu pura-pura gila alias ODGJ. Namun Ranti tidak akan bisa memaksa cinta Reza, sehingga walaupun gila beneran atau pura-pura maka tidak akan bisa mendapatkan hati Reza. Sebab cinta Reza itu hanya untuk Mirsa di adegan dan alur cerita selanjutnya dan seterusnya, ya kan? Terima kasih.